Anda mungkin sudah sering mendengar saran untuk lebih banyak bergerak atau berolahraga secara rutin, tapi tak ada yang benar-benar duduk dan menjelaskan apa artinya itu ketika Anda berusia 60-an, 70-an, atau bahkan 80-an. Jujur saja, tahap hidup ini berbeda. Tubuh Anda bereaksi dengan cara yang berbeda sekarang. Mungkin energi Anda tidak seperti dulu, mungkin Anda menghadapi sendi yang kaku, masalah keseimbangan, atau tekanan darah yang dulu tak pernah mengganggu. Daftar obat Anda semakin panjang, Anda mendengar peringatan, dan dalam hati, mungkin Anda bertanya-tanya, apalagi yang bisa saya lakukan untuk melindungi jantung saya dan menjaga tubuh tetap stabil tanpa melukai diri sendiri atau memaksakan terlalu keras? Anda tidak perlu gym, tidak perlu berlari, dan pasti tidak perlu mengikuti rutinitas olahraga untuk anak muda berusia 25 tahun. Yang Anda butuhkan adalah sesuatu yang ringan, sederhana, dan sesuai dengan usia Anda. Sesuatu yang memperkuat jantung, menurunkan tekanan darah, dan membantu Anda merasa percaya diri dengan tubuh Anda lagi. Dan ya, itu mungkin. Ada gerakan spesifik yang direkomendasikan dokter untuk orang di usia lanjut, bukan untuk membuat Anda berkeringat, tapi untuk membantu jantung, sendi, pernapasan, dan bahkan tidur Anda. Dalam video ini, saya akan memandu Anda melalui 5 latihan sederhana yang digunakan orang seperti Anda setiap hari, langsung dari ruang tamu mereka, untuk tetap kuat, stabil, dan mandiri. Ini bukan gerakan mewah, tapi efektif. Gerakan ini telah membantu ribuan lansia mengembalikan keseimbangan, menurunkan tekanan darah, dan bahkan mengurangi obat mereka seiring waktu. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, dari mana Anda menonton hari ini? Tulis kota atau provinsi Anda di kolom komentar di bawah. Saya selalu senang melihat seberapa jauh komunitas kita menjangkau. Poin 1. Jalan cepat. Saya ingin jelaskan, jalan bukan sekadar lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya salah satu hal paling kuat yang bisa Anda lakukan untuk melindungi jantung, terutama setelah usia 60. Dan tidak, saya bukan bicara soal mendaki jauh atau jalan cepat seperti di iklan kebugaran. Saya bicara tentang jalan cepat tapi stabil, yang membuat jantung Anda berdetak sedikit lebih cepat tapi tidak sampai Anda kehabisan napas. Itu adalah titik idealnya. Ketika Anda berjalan seperti ini selama 30 menit sehari, penelitian menunjukkan itu bisa menurunkan tekanan darah sistolik hingga 10 poin seiring waktu. Itu bukan hal kecil. Itu bedanya antara berisiko terkena serangan jantung dan berada di zona yang jauh lebih aman. Dan yang lebih baik, tidak ada efek samping, tidak ada pil, tidak ada resep, hanya gerakan. Gerakan ringan yang rutin. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan, tapi lutut saya sakit. Atau, sulit memulai saat saya sudah merasa lelah. Anda tidak sendiri. Setiap orang di atas 70 yang saya temui dan mulai berjalan lagi bilang itu sulit pada awalnya. Tapi mereka yang bertahan, mereka bilang kaki mereka tidak terasa berat lagi, tidur mereka lebih nyenyak, pikiran mereka lebih jernih, dan angka di dokter mulai membaik. Ada juga sesuatu yang jarang dibahas, stres. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita tak pulih dari stres seperti dulu, dan stres memberi beban diam-diam pada jantung. Berjalan, terutama di udara segar atau di sekitar blok yang tenang, membantu menurunkan ketegangan mental itu. Itu memberi otak Anda istirahat. Dan jika Anda berjalan dengan teman, pasangan, atau bahkan hewan peliharaan, itu menambah sesuatu yang lebih berharga, koneksi. Kesepian itu nyata, dan itu memengaruhi jantung Anda sama seperti tubuh Anda. Berjalan memberi Anda jalan keluar, satu langkah pada satu waktu. Anda tidak perlu sepatu mahal atau Fitbit, tidak perlu berjalan 5 km sehari. Anda hanya perlu sepasang sepatu nyaman dan kemauan untuk berjalan di sekitar rumah, jalanan, atau lorong sepi jika itu yang Anda miliki. Yang penting bukan seberapa jauh Anda pergi, tapi bahwa Anda melakukannya setiap hari. Saya ingat pesan dari seorang pria bernama Budi, 78 tahun dari Surabaya. Dia bilang dia mulai berjalan setelah sarapan setiap hari. Awalnya kakinya pegal. Dia ragu itu akan membantu. Tapi setelah 2 minggu, dia bilang dia bisa berdiri lebih lama tanpa merasa lelah. Dan saat pemeriksaan berikutnya, dokter bilang tekanan darahnya turun. Itu kekuatan konsistensi. Itu kekuatan Anda memutuskan untuk mengambil kendali. Jadi, jika Anda terlalu lama duduk atau takut bergerak, mulailah dengan berjalan. Tubuh Anda masih ingin bekerja sama dengan Anda hanya perlu memberi alasan. Dan percayalah,
jantung Anda akan berterima kasih. Latihan 2, squat kursi. Saya tahu kata squat mungkin terdengar agak berat. Mungkin Anda membayangkan gym atau angkat beban. Tapi squat kursi bukan seperti itu. Ini bukan tentang membentuk otot besar atau melakukan sesuatu yang ekstrim. Ini tentang salah satu gerakan terpenting untuk jantung, keseimbangan, dan kepercayaan diri Anda. Sekadar berdiri dan duduk kembali dari kursi dengan kontrol. Gerakan itu, berdiri dari kursi, mungkin terlihat sepele, tapi itu membangunkan otot terbesar di tubuh Anda, paha dan bokong Anda. Dan kuncinya, otot-otot itu bertindak seperti jantung kedua. Mereka membantu memompa darah kembali ke dada Anda, yang berarti jantung Anda tak perlu bekerja terlalu keras. Ini seperti memberi jantung Anda asisten kecil. Dan ketika jantung Anda bekerja lebih efisien, tekanan darah Anda turun secara alami. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah 70, sirkulasi menjadi perhatian besar. Banyak orang mulai merasa kaki mereka berat, atau melihat pembengkakan, bahkan mati rasa karena duduk terlalu lama. Squat kursi melawan itu dengan membuat darah bergerak dan menjaga otot Anda tetap aktif. Dan itu punya efek berantai, tidak hanya untuk jantung, tapi juga untuk gula darah, kekuatan sendi, dan bahkan kepercayaan diri Anda saat bergerak dengan aman. Anda tahu, salah satu hal yang jarang dibahas adalah ketakutan tersembunyi yang dirasakan banyak lansia. Takut jatuh, atau lebih buruk, takut tak bisa bangun lagi. Ketakutan itu membuat orang berhenti bergerak, dan saat itulah tubuh mulai melemah. Tapi setiap kali Anda berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan, Anda bilang ke otak dan tubuh Anda, "Saya masih bisa." Kepercayaan itu lebih berharga daripada obat apapun. Bahkan memulai dari kecil sudah membuat perubahan. Saya ingat pesan dari Ani, 82 tahun dari Yogyakarta. Dia mulai dengan hanya 5 squat kursi sehari. Lututnya berderit, dia merasa ragu, bahkan harus menggunakan tangan untuk bantuan. Tapi dia tidak menyerah. Setelah 3 minggu, dia bisa melakukan 10 squat kursi tanpa tangan. Dokternya bilang denyut jantung istirahatnya membaik, dan dia bilang dia merasa lebih stabil saat berjalan, tak begitu takut kehilangan keseimbangan. Itu kemajuan nyata. Dan jangan lupa, latihan ini tidak butuh alat apapun. No dumbbell, no matras, tak ada yang mewah. Hanya kursi yang kokoh dan tubuh Anda sendiri. Begini caranya. Duduk tegak di tepi kursi, kaki rata di lantai. Silangkan tangan di depan Anda atau rentangkan lurus. Dorong melalui tumit Anda dan berdiri perlahan. Berhenti di atas, lalu duduk kembali perlahan dengan kontrol. Jangan jatuh ke kursi. Kontrol adalah kunci kekuatannya. Mulai dengan 5, bahkan 3 kalau itu yang Anda bisa. Yang penting adalah melakukannya setiap hari. Seiring waktu, Anda akan merasa kaki Anda lebih kuat, lebih stabil, dan yang paling penting, Anda akan berhenti khawatir. Bagaimana kalau saya tak bisa berdiri? Karena Anda tahu Anda bisa. Latihan 3, push up dinding. Jangan takut dengan kata push up. Ini bukan push up di lantai seperti yang Anda lihat di kelas olahraga. Push up dinding adalah versi ramah sendi, dirancang khusus untuk orang yang ingin membangun kekuatan dan meningkatkan sirkulasi tanpa menyakiti bahu, pergelangan tangan, atau punggung. Anda mungkin bertanya, apa hubungan lengan dan dada dengan kesehatan jantung? Sebenarnya banyak. Saat Anda menggunakan otot di dada, bahu, dan punggung atas, Anda membantu tubuh mengalirkan darah lebih efisien. Itu meningkatkan sirkulasi dan membantu jantung memompa darah dengan lebih sedikit hambatan. Ini seperti melumasi mesin. Semakin lancar semuanya bergerak, semakin sedikit tekanan yang menumpuk. Push-up dinding juga bagus untuk sesuatu yang disebut elastisitas vaskular. Cara mewah untuk bilang seberapa fleksibel pembuluh darah Anda. Ketika pembuluh darah fleksibel, mereka bisa menangani perubahan tekanan darah dengan lebih mudah. Itu penting karena seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung mengeras. Arteri yang kaku berarti tekanan darah lebih tinggi, dan itu memberi tekanan pada jantung. Push-up dinding secara perlahan membalikan proses itu seiring waktu. Dan ada lagi, postur dan pernapasan dalam juga berperan besar dalam kesehatan jantung, dan push-up dinding membantu keduanya. Saat Anda berdiri tegak dan mendorong dari dinding, dada Anda terbuka secara alami. Itu memungkinkan paru-paru Anda mengembang lebih penuh, Anda bernapas lebih dalam, mengambil lebih banyak oksigen,
dan merasa lebih waspada. Itu hal kecil, tapi seiring waktu, itu bertambah. Dan jangan lupa sisi emosionalnya. Banyak lansia, terutama setelah operasi atau masalah kesehatan, mulai merasa tubuh mereka mengecil atau melemah. Tapi saat Anda berdiri tegak, mendorong dinding, dan merasakan tubuh Anda merespons, meski sedikit, itu mengingatkan Anda, saya masih punya kekuatan. Pergeseran pola pikir itu bisa mengubah cara Anda menjalani hari. Seorang pria bernama Agus, 74 tahun, berbagi sesuatu yang kuat. Dia pernah operasi jantung bertahun-tahun lalu dan merasa nervous untuk banyak bergerak. Tapi dia mulai melakukan 10 push-up dinding sehari sambil menyikat gigi. Dia bilang itu sederhana. Awalnya terasa tak banyak membantu. Tapi setelah beberapa minggu, dia notis keseimbangannya membaik. Pernapasannya lebih mudah. Dan dokternya bahkan mengurangi salah satu obat tekanan darahnya. Itu hasil dari usaha kecil yang konsisten. Begini caranya. Berdiri sekitar sejauh lengan dari dinding. Letakkan tangan Anda rata di dinding setinggi bahu dan selebar bahu. Perlahan tekuk siku Anda dan condongkan tubuh ke dinding. Punggung tetap lurus. Dorong perlahan kembali ke posisi awal. Ulangi 5-10 kali. Lakukan perlahan, bernapas dengan setiap gerakan. Ini bukan tentang kecepatan atau intensitas, tapi kontrol. Lakukan beberapa kali sehari, bahkan saat menunggu air mendidih atau selama iklan TV, bisa membuat perubahan nyata. Jantung Anda tak perlu dihukum, ia perlu konsistensi, dan gerakan sederhana ini memberi itu. Latihan 4. Angkat kaki. Gerakan ini mungkin tak terlihat mengesankan bagi yang melihat dari luar, tapi ia melakukan sesuatu yang kuat di dalam. Angkat kaki adalah salah satu latihan paling sederhana yang bisa Anda lakukan, baik duduk atau berbaring, dan menargetkan bagian tubuh yang diam-diam mendukung jantung Anda sepanjang hari, kaki Anda. Anda mungkin jarang memikirkannya, tapi kaki Anda punya otot terbesar di tubuh, dan otot-otot itu berperan besar dalam membantu darah mengalir ke atas menuju dada. Itu penting karena semakin tua, sirkulasi kita melambat, terutama jika kita duduk lama. Darah bisa mulai menumpuk di tubuh bagian bawah, menyebabkan pembengkakan, tekanan, dan dalam beberapa kasus, penggumpalan berbahaya. Angkat kaki dengan lembut membangunkan otot-otot itu kembali, baik saat Anda duduk di kursi, berbaring di tempat tidur, atau berdiri di meja dapur. Mengangkat kaki dengan kontrol membantu mengaktifkan betis, paha, dan bokong. Aktivasi itu menggerakkan darah lagi, mendukung sirkulasi yang lebih baik, tekanan darah lebih rendah, dan detak jantung lebih stabil. Ini seperti menyalakan mesin kedua yang membantu tubuh Anda berfungsi lebih efisien. Tapi manfaatnya tak hanya fisik. Angkat kaki juga memberi sesuatu yang sama pentingnya, kepercayaan diri. Ketika Anda merasa kuat di kaki, Anda berjalan lebih tegak, bergerak dengan lebih sedikit ragu, dan tak begitu takut untuk berdiri, keluar rumah, atau naik tangga teras. Pergeseran mental dari "saya lemah" ke "saya baik-baik saja" adalah hal yang kuat. Saya tak akan lupa apa yang dibagikan Siti, wanita 81 tahun dari Bandung. Dia bertahun-tahun tak berjalan ke toko tanpa berpegangan erat pada sesuatu. Tapi setelah melakukan angkat kaki duduk setiap hari selama 3 minggu, dia sadar sesuatu berubah. Dia tak memegang pegangan tangga squat dulu, langkahnya lebih mantap, dan dia bilang, "Saya berhenti merasa rapuh." Itu saat Anda tahu itu bekerja, bukan hanya di luar tapi juga di dalam. Begini caranya kalau Anda duduk. Duduk tegak di kursi, kaki rata di lantai. Perlahan angkat satu kaki lurus ke depan. Tahan selama 3-5 detik. Turunkan perlahan kembali dengan kontrol. Ulangi dengan kaki lain. Mulai dengan 5-10 kali per kaki. Jika berbaring, berbaring telentang dengan kaki lurus. Angkat satu kaki sekitar 30 cm dari lantai. Tahan. Lalu turunkan. Ganti kaki. Lakukan perlahan dan bernapas dalam. Anda bisa melakukannya sambil menonton TV, menunggu microwave, atau sebelum tidur. Ini tak mengambil energi dari Anda, justru memberi energi kembali. Dan setiap kali Anda mengangkat kaki, Anda mengirim pesan ke tubuh. Kita masih di sini, kita masih bergerak. Latihan 5, push up dinding lagi. Ya, kita kembali ke push up dinding. Tapi ini bukan kesalahan. Kita mengunjunginya lagi karena ini sangat penting.
Dan kali ini kita lihat dari sudut berbeda, bukan hanya latihan lengan, tapi alat harian lengkap untuk kesehatan jantung, postur, pernapasan, dan kepercayaan diri, semua dalam satu gerakan aman. Jujur saja, kebanyakan lansia tak ingin dan tak seharusnya melakukan push-up di lantai. Itu berat untuk pergelangan tangan, bahu, dan punggung bawah. Tapi push-up dinding memberi manfaat yang sama dengan cara yang lebih mudah bagi tubuh Anda. Itu sebabnya dokter sering merekomendasikannya sebagai salah satu gerakan penguatan terbaik untuk lansia, terutama yang punya tekanan darah tinggi atau riwayat masalah jantung. Apa yang membuat push-up dinding begitu efektif? Setiap kali Anda mendorong dinding, Anda mengaktifkan dada, bahu, dan punggung atas, otot-otot yang membantu sirkulasi, aliran oksigen, dan mobilitas keseluruhan. Dan ketika Anda memperkuat otot-otot itu, meski sedikit, jantung Anda tak perlu bekerja keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Itu berarti lebih banyak energi di siang hari, pernapasan lebih baik, dan lebih sedikit tekanan pada arteri Anda. Dan ada lagi yang jarang dibahas, postur. Seiring bertambahnya usia, banyak orang merasa seperti mengecil, membungkuk, merasa lemah di dada, dan pernapasan mereka jadi dangkal. Push-up dinding menarik tubuh Anda tegak lagi. Saat Anda mendorong dari dinding, bahu Anda ke belakang, dada Anda terbuka, dan tiba-tiba Anda bisa bernapas dalam lagi. Pergeseran itu memengaruhi segalanya, dari tidur, pencernaan, hingga suasana hati Anda. Seorang pria bernama Budi, 74 tahun, bilang sesuatu yang melekat di saya. Dia mulai push-up dinding karena merasa terlalu mudah. Tapi setelah 3 minggu, dia bilang, "Saya bawa belanjaan tanpa berhenti sekarang, saya bernapas lebih dalam, saya tak merasa seperti melipat ke dalam diri sendiri lagi." Itu bukan keajaiban, itu otot, memori otot, oksigen, dan konsistensi yang bekerja. Begini caranya lagi, sebagai pengingat. Berdiri sejauh lengan dari dinding. Letakkan tangan rata di dinding, selebar bahu. Perlahan condongkan tubuh dengan menekuk siku, punggung lurus. Berhenti sejenak saat wajah Anda dekat dengan dinding. Dorong kembali ke posisi awal. Ulangi 10 kali. Lakukan perlahan, tarik napas saat masuk, keluar saat mendorong. Saran, ikatkan ini ke rutinitas harian Anda. Lakukan 10 saat menyikat gigi, 10 lagi saat menunggu kopi diseduh. Ledakan kecil yang konsisten membuat perubahan lebih besar daripada satu latihan besar seminggu sekali. Tubuh Anda tak butuh paksaan, ia butuh kebiasaan. Dan jangan lupa, setiap push-up dinding yang Anda lakukan adalah bukti bahwa Anda masih punya kekuatan. Ini bukan hanya tentang lengan, tapi tentang keyakinan pada tubuh Anda. Keyakinan itu tak memudar kecuali Anda membiarkannya. Jadi, bertambah tua bukan berarti menyerah pada kesehatan Anda. Itu berarti merawat tubuh Anda dengan cara yang lebih cerdas dan lebih baik. 5 latihan yang kita bicarakan ini sederhana, ya, tapi jangan biarkan itu menipu Anda. Masing-masing mendukung jantung Anda, menurunkan tekanan darah, dan membantu Anda merasa lebih stabil, lebih percaya diri, dan lebih mengendalikan hari Anda. Anda tak perlu gym, tak perlu alat khusus, dan pasti tak perlu melakukannya sekaligus. Yang Anda butuhkan adalah sedikit konsistensi, beberapa menit sehari, sedikit gerakan di sana-sini. Begitulah perubahan nyata dimulai. Tubuh Anda mengingat apa yang Anda berikan, dan itu membalas Anda dengan langkah yang lebih tenang, lebih mantap, dan jantung yang tak perlu bekerja terlalu keras. Jadi, tanya diri Anda sekarang, berapa banyak dari ini yang sudah Anda lakukan, dan mana yang ingin Anda mulai hari ini? Bahkan jika hanya 1, itu lebih dari 0. Itu permulaan, dan permulaan itu penting. Luangkan waktu untuk berbagi jawaban Anda di kolom komentar. Ceritakan apa yang Anda pelajari atau gerakan mana yang paling membantu Anda. Kisah Anda mungkin jadi alasan orang lain menemukan keberanian untuk mulai. Dan jika belum, silakan sukai video ini, berlangganan saluran kami, dan nyalakan notifikasi. Itu membantu kami terus membuat konten yang membantu dan jujur untuk Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama saya hari ini. Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini. Mari terus maju. 1 napas, 1 langkah, 1 kekuatan tenang pada 1 waktu. Sampai jumpa di video berikutnya.